Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat, semangat, tumbuh dan antusiasme yang luar biasa ya untuk terus menjalani bisnis Anda, untuk menjalani keseharian Anda dan terus bertumbuh. Oke, bersama saya saat ini Ardian Rangga. Di kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi mengenai rumusan pemikiran saya, yaitu yang saya kasih judul 3 elemen wisata lokal itu agar bisa bertumbuh secara ekologis. Ini satu rumusan yang saya pikirkan karena di saat ini fenomena di pandemik ini di mana bidang wisata ini banyak yang terdampak ya. Misalnya wisata lokal ini memiliki potensial sebenarnya, memiliki kekuatan, masih memiliki daya beli yang baik. Hanya saja ada beberapa kendala di sini, kendala yang dialami. Maka dari itu saya coba merumuskan bagaimana sebenarnya untuk memajukan wisata lokal dengan menggabungkan 3 elemen ini, mengkolaborasikan 3 elemen ini. Yuk, mari kita simak seperti apa yang coba saya tuliskan ini. Oke, pertama kita lihat ya, kenapa saya berfokus pada wisata lokal? Karena jelas ya, pemerintah saat ini begitu gencarnya melakukan intervensi terhadap pengembangan wisata lokal. Dan ini ada satu riset juga dari Inventur, menyatakan hasil risetnya kepada 441 responden, bahwasanya destinasi wisata lokal ini menjadi tujuan utama wisata setelah pandemi. Ini ada yang menyatakan setuju tuh hingga 76,5%. Artinya ini adalah satu statement, satu data yang menyatakan bahwasanya meskipun pariwisata secara umum ini terdampak, biasanya di kategori wisata lokal ini akan memiliki potensial untuk booming, berkembang, bertumbuh. Oke, saya akan coba jelaskan lagi ya. Nah, ini beberapa kita ketahui ya, Indonesia itu sangat kaya dengan wisata lokal ya, dan khas gitu ya. Di setiap daerah memiliki khas kulturnya masing-masing. Ini beberapa saya ambil, saya cuplik ya dari beberapa. Dan nah ini dia 3 elemen yang saya bilang yang ini perlu kita kolaborasikan agar bisa bertumbuh. Itu adalah pertama adalah lokasi, kemudian program, dan kemudian pemasaran. Seperti apa sih penjelasan di setiap elemen ini? Saya akan coba paparkan ya. Pertama saya ingin menjelaskan terkait dengan lokasi dulu ya. Di lokasi ini saya mengambil setting di desa, karena saat ini wisata lokal itu lebih banyak dikelola oleh desa, disasar oleh desa, dan dikemas dengan kemasan wisata desa atau desa wisata, dikemas dengan format desa wisata. Desa wisata ini dikelola oleh BUMDes dengan kekuatan potensi alam, dengan budaya masyarakat yang ada di sana, dan dikelola oleh pengelola lokal. Kekuatan lokal ini, kekuatan dari sisi daya tarik alam, atraksi wisatanya, ini sangat baik. Hanya saja ada satu kendala yang dihadapi oleh teman-teman di pengelola lokal. Karena saya pernah ketemu dengan beberapa pengelola lokal yang menyatakan, gimana ya kami meng-create produk unggulan karena agar wisatawannya agar betah, gimana ya? Karena selama ini cuma bertahan hanya 3 jam, 2 jam, lama setengah hari. Kami ingin itu wisatawan itu bisa hadir di sini tuh 3 hari full. Terus semakin lama wisatawan itu hadir di desa, tinggal di desa itu, maka semakin banyak spend yang diberikan oleh pengunjung. Ini adalah hukum ekonominya ya. Sementara di sisi ini ada kelemahan bagi para pengelola desa wisata. Bagaimana caranya meng-create produk unggulan ini agar orang itu betah berlama-lama di sini, dan bukan hanya sekedar berlama-lama tapi benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman yang wow, luar biasa. Ini menjadi satu kendala di pengelola desa wisata. Kita akan coba jabarkan di selanjutnya, nanti kita akan ketemu ya solusinya. Nah, tadi sudah saya jelaskan dari sisi wisata, lokasi. Sekarang saya akan coba masuk ke program ya. Ini program ini begitu banyak sebenarnya pilihan program yang bisa dilakukan. Bisa dengan summer camp, di new normal, ataupun program bird watching, program trekking. Itu banyak program yang bisa dikemas di desa. Hanya saja proses mengemasnya
proses memandunya ini bukan suatu hal yang mudah. Karena pengemasan program ini membutuhkan sebuah expertise desain program. Bagaimana dia merancang sebuah aktivitas ini, misalkan birdwatching ya, pengamatan burung. Ini bukan hanya sekedar mengamati burung, tapi benar-benar ada sebuah momen-momen insightful, momen-momen kejutan yang diberikan, momen berkesan yang diberikan, sehingga pengunjung ini tidak jenuh dengan hanya mengamati burung saja, tapi ada satu rangkaian cerita, ada satu story yang di-create oleh programmer dan dipandu dengan baik oleh fasilitator yang mumpuni di bidangnya. Oke, saya ingin menjelaskan mengenai ini. Ada satu asosiasi Experiential Learning Indonesia gitu ya. Di Asosiasi Experiential Learning Indonesia ini adalah asosiasi yang menghimpun para provider, para praktisi yang mendalami, menggeluti, yang mentelateni konsep-konsep program berbasiskan experiential learning. Ada 4 program experiential learning yang saat ini diadopsi ya, yang saat ini digunakan, yang dianut ya oleh rekan-rekan di ILE. Pertama adalah recreational program. Recreational program ini bersifat merecreate ya, change feelings, berubah feeling dari yang biasa-biasa saja menjadi senang, jadi antusias, jadi semangat, jadi gembira. Recreational. Yang kedua adalah program edukasional. Program edukasional ini adalah satu program yang sifatnya ada unsur pendidikan, ada unsur edukasi, ada informasi, ada konten materi juga disampaikan. Development adalah satu program yang sifatnya membentuk, menyasar ke perilaku, perubahan perilaku, menyasar kepada kompetensi. Kalau redirectional ini program yang jauh lebih dalam ya, merubah mindset, merubah arah, merubah pola pikir yang paling mendasar dari seseorang. Biasanya bisa dibilang program terapi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas mengenai experiential tourism. Experiential tourism ini sebenarnya uniqueness program dari rekreasional. Dia masuk di kategori program rekreasional. Dia uniqueness dari rekreasional program karena dia menggabungkan antara tourism dan experiential. Seperti apa sih experiential tourism? Saya coba mengadopsi beberapa definisi ya yang saya ambil dari experiential tourism around the world at home, definition and standard yang dirumuskan oleh William L. Smith. Pertama, William L. Smith merumuskan, jadi William L. Smith ini dia melakukan survei ke berbagai penjuru yang di dunia yang dimana di daerah tersebut mengembangkan program experiential learning. Dan dia merumuskan definisi ini setelah dia melakukan riset, melakukan kunjungan, melakukan diskusi dengan para pengembang program experiential learning, experiential tourism. Pertama adalah experiential tourism draws people into local nature, culture, and history. Jadi ini bagaimana experiential tourism ini mengajak pengunjung, mengajak orang untuk masuk ke alam lingkungan pedesaan, kultur pedesaan, kultur masyarakatnya, dan mengenal sejarah di desa tersebut. Lalu yang kedua, experiential tourism ini adalah satu peluang di mana bisa memberikan pertemuan secara personal, merefleksikan sebuah nilai-nilai yang memberikan daya tarik tersendiri, interest bagi individu. Lalu definisi ketiga adalah experiential tourism. Ya. Nah, experiential tourism provides diverse experience, menyajikan beragam experience yang match dengan visitor, match the visitor yang sesuai dengan daya tarik pengunjung, dan menyajikan provide a sense, jadi menyajikan sebuah pengembangan diri di mana mereka menciptakan uniqueness memory. Mereka menciptakan uniqueness memory, menciptakan pengalaman yang unik yang diperoleh, kesan yang mendalam yang diperoleh oleh pengunjung. Jadi experiential tourism ini bukan hanya sekedar berwisata, hadir ke desa, tapi ada story, ada journey yang dirasakan mendalam oleh si pengunjung. Oke. Nah, saya sudah memaparkan mengenai lokasi, sudah memaparkan mengenai program. Jadi apa pula
lokasi di desa wisata yang dikelola dengan baik oleh pengelola lokal, oleh BUMDes, lalu dipertemukan dengan satu program desa tourism yang memberikan pengalaman wow gitu bagi sebuah kesan yang mendalam bagi pengunjung hadir di desa tersebut, dan dia akan menyebarkan informasi juga di media sosial. Ini akan memberikan efek domino, efek market yang baik gitu ya. Hanya saja apabila lokasi sudah di-create dengan baik, program sudah di-create dengan baik, namun tidak dilakukan pemasaran, maka ini satu hal yang butuh waktu lama. Customer atau market bisa tahu ada program yang unik di desa tersebut, ada atraksi alam yang unik di desa tersebut. Maka kita memerlukan yang namanya pemasaran. Di era saat ini, jika ya, artinya kan gini, kenapa saya bilang ini kolaborasi tiga elemen ini? Apabila meng-create program ini dikuasai oleh orang lokal, seberapa lama sih orang lokal perlu belajar memahami experiential tourism ini? Karena mereka sendiri punya kepentingan untuk mengelola desanya, mereka punya keseharian juga yang harus mereka lakukan. Jadi ini bukan satu hal yang mudah untuk membekali orang-orang desa agar mereka mampu menguasai program dan mendesain program. Itu juga dengan pemasaran. Kebayang ya, jika satu pengelola desa wisata, satu BUMDes, mereka harus mengelola desanya dan mereka harus menguasai mendesain program. Mereka juga harus menguasai mengenai pemanduan program. Di lain hal, mereka juga harus menguasai tentang pemasaran. Ini satu beban skill set yang cukup banyak gitu loh. Meskipun di desa itu terdiri dari beberapa orang, hanya saja dari fakta yang saya kunjungi di desa, belum ada nih satu desa yang tersedia SDM-nya yang benar bisa menguasai tiga area ini. Pengelolaan lokasi di lokal setempat, penguasaan program dan pemanduan, dan kemampuan pemasaran. Ini sangat sulit. Maka dari itu diperlukan sinergi nih tiga area ini. Dan kan saat ini sebenarnya sudah begitu banyak marketplace yang menyediakan ruang untuk Anda berpromosi. Ini saja kebayang ya, jika marketplace ini dikelola juga oleh orang desa, dia butuh waktu untuk memahami. Sementara kita perlu cepat memberikan produk ke market sehingga market bisa langsung attract produk kita. Market bisa langsung merasakan produk kita. Nah, proses untuk merasakan langsung ini kalau akan tertunda lama apabila pengelola desanya mesti lama dulu nih dia harus memahami bagaimana dia menggunakan fitur-fitur di marketplace. Maka dari itu untuk pemasaran pun ini perlu kita kolaborasikan. Kalau di program tadi kita akan kolaborasikan dengan asosiasi yang fokus dengan pengembangan program, yaitu Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Dan di pemasaran ini sebenarnya bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak yang lain, misalkan dengan pihak tour travel, dan sudah ada di iLink sekarang sudah kerjasama dengan di travel ya, satu marketplace yang menyediakan untuk promosi produk wisata kita, wisata lokal. Nah, apabila tiga elemen ini bisa dikolaborasikan, kebayang ya, misalkan nih, Anda bayangkan teman-teman di desa, pengelola desa wisata, mereka fokus nih mengelola desanya, menata desanya, tata keorganisasian desanya agar bisa memberikan ilmu dengan baik. Untuk program desa wisata bekerjasama dengan satu lembaga yang memang fokus menguasai di desain program dan di pemanduan program. Maka terjadilah ini kerjasama. Dan di sisi lain, di pemasaran, pihak desa wisata, pihak lokal bisa bekerjasama dengan tour travel, dengan perusahaan yang dia bisa memasarkan produk kita, produk Anda. Jadi tiga elemen ini bekerja sama, koordinasi dengan baik sehingga proses produk dan pemasaran ini bisa sejalan. Sehingga kebayang ya, jika misalkan ada satu permintaan dari klien, tolong dong Mas, kami mau minta penjelasan tentang program di desa. Nah ini kebayang ya,
bagaimana teman-teman di desa wisata perlu effort untuk melakukan presentasi. Tapi kalau ini memang dihandle oleh ahlinya, travel atau provider yang sudah mumpuni untuk presentasi, maka ini satu hal yang mudah. Artinya 3 elemen lokasi, program, dan pemasaran ini bisa terdiri dari subjek yang berbeda-beda, terdiri dari entitas yang berbeda-beda. Lokasi dikelola oleh desa wisata, program oleh provider yang menjadikan program, pemasaran oleh lembaga bisnis yang fokus di pemasaran. Jika interaksi ini bisa dilakukan dengan baik, maka desa wisata lebih cepat untuk bisa menerima tamu, lebih cepat untuk bisa menyajikan produknya ke tamunya, ke pelanggan, ke customer. Proses interaksi ini dalam dugaan saya hanya butuh 1 tahun. Saya pernah melihat perkembangan di satu desa di Bogor. Dalam beberapa tahun, warga lokal desa yang awalnya dia hanya disupport dari satu provider besar yang tidak ada desa tersebut yang membuat program. Lama-kelamaan pemuda lokal tersebut menguasai bagaimana mengkreat programnya. Dan dia melihat, dia memodel, dia mengadopsi, dia melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan untuk pemasaran, karena dia sudah cukup waktu untuk memahami programnya dan dia sudah cukup waktu untuk mengulik fitur-fitur marketplace-nya, maka ini satu hal yang nantinya dengan mudah dikuasai oleh teman-teman di pengelola lokal. Nanti dalam 1 tahun, sinergi ini hanya butuh 1 tahun. Setelah itu pengguna lokal ini akan memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menguasai 3 area ini, untuk mengelola lokasi, untuk mengelola program, dan untuk melakukan pemasaran. Inilah 3 kolaborasi, 3 elemen yang coba saya rumuskan. Seandainya ini bisa, pendekatan ini bisa digunakan oleh para pemerintah, kementerian pariwisata untuk melakukan pendampingan, untuk intervensi program di desa wisata dengan cara yaitu tadi kumpulkan nih elemen-elemen ini, 3 elemen ini digabungkan dan diberilah intervensi agar mereka bisa bersinergi dan kita upgrade. Jadi 3 elemen ini kita akan gabungkan, kita upgrade bareng. Ini akan jauh lebih mudah mengupgrade-nya dibanding jika kita hanya mengupgrade pengelola lokal agar pengelola lokal menguasai bisnis program dan pengelola lokal menguasai pemasaran. Ini jauh lebih berat. Bayang ya, jadi ada 2 intervensi yang berbeda. Intervensi pertama tadi, kalau kemampuan mendesain program, kemampuan pemasaran, ini hanya dilatih ke pengelola lokal. Sehingga pengelola lokal harus menguasai desain program. Pengelola lokal harus menguasai pemasaran. Ini satu hal yang berat untuk upgrading. Tapi kan jauh lebih ringan apabila digabungkan, disinergikan 3 elemen ini, pengelola lokal ditemukan dengan yang ahli di program, ditemukan dengan yang ahli yang menjadi pemasarannya, dan 3 ini diintervensi, di-upgrade bareng-bareng sehingga mereka lebih cepat untuk menyajikan produknya. Dan pilihan kedua ini yang jauh lebih mudah kita lakukan pendampingan di desa wisata. Seperti itu rekan-rekan, satu rumusan pemikiran yang coba saya rangkum, yaitu adalah 3 elemen wisata lokal, 3 elemen wisata lokal agar bisa bertumbuh secara ekologis. Artinya apa? Apabila 3 elemen ini bisa bersinergi dengan baik, lokasi wisata lokal bisa terjaga nilai kelestariannya karena dikelola oleh masyarakat setempat, dikelola oleh masyarakat setempat. Lalu program bisa berjalan dengan berkualitas dan menghadirkan pengalaman pembelajaran yang dipandu oleh ahlinya di bidang experiential learning. Yang ketiga adalah pemasaran dilakukan secara luas, praktis oleh marketplace yang sudah memiliki database atau bisa bekerjasama dengan tour travel atau lembaga yang sudah terbiasa untuk melakukan pemasaran di bidang produk wisata. Seperti itu teman-teman, semoga satu rumusan pemikiran ini bisa digunakan, bisa menginspirasi banyak pihak yang saat ini sedang fokus, saat ini sedang intens untuk melakukan pendampingan pengembangan wisata lokal di Indonesia. Salam bertumbuh luar biasa teman-teman
semuanya. Semoga kita bisa terus bertumbuh dan Indonesia berjaya kembali di industri pariwisatanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.